Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayi Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber, yaitu di pagi hari ini tentang hasil akhir Pekan Olahraga Provinsi di tahun 2022 ini pemirsa, dari Kabupaten Cirebon. Dari dunia olahraga nih pemirsa, target yang dicanangkan adalah masuk 10 besar, namun apalah daya pemirsa, fakta dan menghendaki ternyata di urutan ke-22 dengan mendapatkan 8 medali emas dari target yang dibebankan 25 medali emas. Nah, bagaimana tanggapan dari Wakil Ketua KONI Kabupaten Cirebon dan juga Kepala Bidang Prestasi KONI Kabupaten Cirebon berkaitan dengan hasil akhir atau finish, ya, finish Kabupaten Cirebon di urutan yang ke-22 pemirsa. Nah, untuk sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa, dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Doa untuk Cianjur. Hingga tadi malam Ridwan Kamil sebut 162 orang meninggal. Itu pemirsa. Ini data lengkapnya, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Jumlah korban 162 orang meninggal dunia, 326 orang luka berat, kemudian bangunan yang rusak lebih dari 2.000 unit. Kemudian juga jumlah pengungsi 13.784 jiwa pemirsa. Kemudian Cirebon kirim tim reaksi cepat. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Sekda belum terima laporan proyek 2022 hanya hot mic Jalan Kartini Siliwangi, ya. Kemudian ingin susun ulang fragmen sejarah Cirebon. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa, prestasi olahraga jadi sorotan. Nah ini ya pemirsa, Ketua DPRD ngaku kecewa dengan hasil di Porprov Jawa Barat. Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini nih pemirsa. Rusak parah, gedung KNPI segera diperbaiki. Kemudian Demokrat siapkan calon di Pilbub 2024. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Langsung tindak lanjuti keluhan warga. Ini pemirsa, tingkat kebocoran 42%. DPRD desak PDAM tingkatkan pelayanan. Kemudian Demokrat usung kader sendiri. Siapa dia pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ada Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Cirebon, ada Dr. Andes Didin Jainuddin MM. Selamat pagi Kang Didin. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini biasanya inget atletik, inget Kang Didin. Ya, kemudian di sebelah Kang Didin ini pemirsa ada Kabid Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Cirebon, ada Pak Agus Nurdiana. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih, begitu bersemangat nih Kabid Prestasi nih ya. Iya. Tapi sayang prestasi tidak berbanding lurus dengan semangat kabinnya. Kang Didin, ya saya ke Kang Didin dulu nih. Kang Didin, ini menanggapi hasil
ya di urutan ke-22 Kabupaten Cirebon di Porprov beberapa hari yang lalu nih. Pendapat Anda sebagai Wakil Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Kang Didin, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa RCTV. Kalau saya mengomentari kegiatan Porprov yang sekarang, saya bersyukur selesai. Dengan selesainya saya sudah bersyukur, Kang Apip. Karena dinamikanya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Karena di Porprov yang sekarang ini penuh permasalahan yang juga akhirnya berdampak kepada prestasi di tidak hanya Kabupaten Cirebon, tapi hampir kabupaten kota yang lain pun sama, kecuali kabupaten kota yang memang secara finansial ataupun secara psikisnya sudah betul-betul siap, karena nawaitunya sudah lain. Begitu beda dengan kita yang memang terseok-seok dengan menghalalkan segala cara, dengan memberlakukan aturan-aturan yang justru di jelang-jelang dimulainya nomor lomba dan pertandingan itu dimunculkan dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Ini barangkali catatannya, sehingga kalau saya sih dengan selesainya saja sudah alhamdulillah sudah bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Ya, tapi Kang Didin kan tentunya sebagai Wakil Ketua memang ada beberapa catatan ya. Iya. Ini sayang, apakah ini faktor persiapan atau apa, nanti saya nanya ke Pak Agus ya. Ya. Nah, kalau Kang Didin secara umum, ini ranking ke-22 dari Porprov sebelumnya itu kan sangat jauh gitu Kang Didin. Ya, ya saya bilang begini, bahwa di kondisi sekarang ini dengan bersandar di posisi 22 itu sudah cukup maksimal. Dari 27 ya? Dari 27, karena jujur saja Kang Apip, banyak persoalan-persoalan yang teknis dan non-teknis. Dan ini akhirnya mempengaruhi? Akhirnya sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Prestasi ada beberapa olahraga, cabang olahraga yang memang secara khusus sudah kita unggulkan, kita prioritaskan. Namun itu di luar prediksi? Namun di luar prediksi ternyata juga hasilnya meleset. Padahal itu biasanya Kabupaten Cirebon mendapatkan medali. Contoh, saya karena berkecimpung di PASI, di atletik, atletik itu mencanangkan 6 medali. Itu ladang medali emas ya? Ladang medali emas, dan itu sangat realistis. Karena kalau olahraga terukur macam atletik itu kan sebenarnya tidak bisa dibohongi. Kalau saja atlet yang turun itu pun murni atlet yang domisili Jawa Barat. Tetapi dengan diberlakukannya SK 134 yang notabene-nya semua atlet dari luar Jawa Barat pun bisa ikut turun, itu juga akhirnya kan apa ya, jadi menjadi hambatan buat kami untuk bisa berprestasi secara maksimal. Baik. Bertahan dulu ya, Kang Didin. Saya ke Pak Agus nih. Pak Agus, sebagai kabid prestasi nih ya, dengan tidak sesuai dengan ekspektasi lah ya, target 25 medali emas, mendapatkan 8 ya. Nah, ini di luar perkiraan begini, pendapat Pak Agus sebagai kabid prestasi bagaimana nih Pak Agus? Selamat pagi pemirsa RCTV yang berbahagia. Selamat pagi juga untuk semuanya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa dengan persiapan yang memang tidak hanya Kabupaten Cirebon saja, untuk persiapan menghadapi Porprov yang di beberapa venue. Kalau sebelumnya kan hanya 1 venue, sekarang ada 9 venue. Iya, 9 venue yang disiapkan oleh panitia Porprov. Khusus untuk Kabupaten Cirebon, dari pencapaian yang sebelumnya lah, kita berbicara 2018. Kita mendapatkan 13 medali emas dan peringkatnya adalah peringkat ke-13.
Peringkatnya ke-13. 13. Itu Dengan 2018. 2018. Iya, saya pribadi selaku Binpres itu memberikan suatu ini juga terhadap cabur-cabur, mana cabur unggulan, mana tidak unggulan. Cabur-cabur unggulan yang diharapkan untuk mendulang medali emas itu diantaranya adalah dari atletik, menembak, biliar, pencaksilat, gulat, kemudian secara ini ada juga yang di luar dugaan kita itu tidak menutup kemungkinan cabur yang lain yang baru, yaitu judo juga bisa. Tapi rata-rata dari yang turun di Porprov sekarang itu adalah yang meraih medali itu adalah kebanyakan yang perorangan. Bukan bergu. Bukan bergu. Sebab saya juga mengkalkulasi bahwa dengan cabur-cabur perorangan yang notabene adalah banyak nomor-nomornya. Salah satu contoh adalah perbakin. Perbakin banyak menyumbangkan medali emas itu adalah cabur menembak berarti ya? Betul, cabur menembak. Karena di perbakin ada junior dan senior. Jadi dia selaku ininya Pak Ali ada junior dan junior. Kalau di atletik seperti itu, ya saya kira bisa mencapai 25 medali emas tercapai. Sebab atletik banyak mengandalkan atlet-atlet muda gitu. Tidak perpaduan seperti di menembak gitu. Antara senior junior. Ya, kalau di atletik itu adalah hasil daripada invitasi yang notabene adalah hasil binaan daripada Pencapasi Kabupaten Cirebon, itu juga cabur yang lain. Persiapan-persiapan yang dihadapi oleh KONI Kabupaten Cirebon itu secara ininya boleh dikatakan karena dari faktor COVID juga, kemudian ada beberapa faktor. Bagus, dari analisa Anda sebagai Kepala Bidang Prestasi ya, yang sangat mempengaruhi kontingen Kabupaten Cirebon itu apakah kendala teknis atau non teknis? Bagus, dari analisa Anda nih sebagai Kepala Bidang Prestasi. Saya kira dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau kita berbicara masalah untuk pencapaian prestasi untuk Porprov yang sekarang ini kita berada di urutan ke-22, tidak hanya teknis, tapi non teknis juga. Kendala non teknis juga mempengaruhi itu. Yang paling utama adalah psikologi. Psikologi itu salah satu contoh. Apa itu? Di atletik. Ya, Erna itu adalah ditargetkan dia medali emas 100 meter, 200 meter dan estafet. Akan tetapi beliau itu masuk ke BIN di Jakarta beberapa bulan, langsung berangkat ke Ciamis. Besok mau turun. Ketika itu KONI tidak membawa tim psikolog gitu. Kalau kendalanya non teknis itu kan biasanya kan ada tim psikolognya gitu. Kang Afif, begini kalau masalah Erna itu adalah begitu besok mau turun, dia ditelepon oleh keluarganya, neneknya meninggal, sehingga mempengaruhi terhadap psikologis. Saya pribadi ya langsung memanggil beliau, tidak seperti biasanya, sampai ke turun di final 100 meter, 200 meter. Itu biasanya Erna itu selalu 50 meter di belakang bisa mengejar. Itu untuk Erna pribadi. Cabur-cabur yang lain juga, saya kira banyak yang dipengaruhi non teknis juga. Baik. Gitu kan. Non teknis dan teknis ini ya, sama. Betul. Iya. Ini harusnya KONI sebelum berangkat juga membawa tim ya, terutama tim psikolog ya, untuk membedah persoalan-persoalan yang menimpa atlet gitu, kontingen kan harusnya begitu. Betul, secara ini kita juga harusnya idealnya itu adalah ada karakter building juga. Oh, karakter building. Itu yang paling ininya juga. Baik. Apa itu karakter buildingnya? Tapi tahan dulu ya, Pak Agus dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Selamat pagi Cirebon, pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berinteraktif langsung
bisa di 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga komentar berkaitan dengan hasil akhir Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 beberapa hari yang lalu ya. Dulu dikenal dengan Porda ya Kang Diden ya. Ya sekarang Pekan Olahraga Provinsi ya. Silakan Anda bisa ke nomor SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Pak Agus nih, Pak Agus. Ya. Ini berkaitan dengan tim tadi ya, tim psikolog lah ya yang disiapkan untuk terutama atlet-atlet yang ini ekspektasinya harus mendapatkan medali nih ditargetkan. Kenapa tidak dipersiapkan itu, Kang Agus? Secara ini saya sudah memberikan suatu program juga, termasuk apa yang sampaikan tadi oleh saya adalah sebelum pemberangkatan kita itu minimal 3 minggu lah sebelum berangkat diadakanlah karakter body untuk membentuk karakter. Ini praktis tidak ada sama sekali? Tidak ada sehubungan dengan ya sangat minimal sekali apa disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Saya membuat program adalah karakter body yang bisa dilaksanakan adalah kesehatan. Karakter body itu adalah suatu yang untuk membentuk karakter dan untuk menyatukan atlet-atlet Kabupaten Cirebon. Bagaimana sih menyatu untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh KONI Kabupaten Cirebon. Itu tidak ada. Itu adalah salah satu yang perlu di setiap kegiatan event apa juga itu yang paling utama adalah karakter building ya, untuk membangun karakter. Iya, karakter. Membentuk suatu itu jiwa yang mental semangat. Juga ya. Iya. Mental juga gitu Pak Agus. Mental juga. Oke, tahan dulu ya. Saya kembali ke Kang Didin nih. Kang Didin, ini salah satu yang menjadi sorotan. Tadi juga Ketua DPRD juga bilang ini prestasi ya. Yang jadi sorotan berkaitan dengan finish atau hasil akhir di Pekan Olahraga Provinsi di tahun 2022 ini katanya. Yang tadi disebutkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Ini lagi-lagi yang menjadi kendala adalah kendala klasik, Kang Didin, salah satunya disebutkan di koran, itu lagi-lagi tentang infrastruktur, terutama infrastruktur latihan. Apa betul demikian sih, Kang Didin? Ya, jadi gini, Kang Apip, ini masyarakat juga harus paham persis bahwa struktur yang ada di kami, di KONI gitu maksudnya? Ya di KONI, yang menghasilkan medali itu adalah cabor. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kualitas cabor ketika akan berlaga di Porprov. Nah, di cabor sendiri ternyata permasalahannya juga cukup kompleks. Ada yang untuk latihan saja juga repot untuk tempat latihannya, fasilitasnya ada juga yang fasilitasnya ada tetapi sangat minim. Sangat minim karena pelaksanaan ketika di Porprov itu kan standarnya sudah standar nasional. Bagaimana kita bisa menyesuaikan ketika kita latihannya tidak standar nasional. Contoh, atletik itu kita tidak punya stadion khusus untuk atletik. Stadion madenya kita nggak punya. Bukankah biasanya di Ranggajati, Kang Didin? Ranggajati itu kelasnya kelas lapangan upacara. Pernah saya minta itu akan dikelola oleh PASI. Ternyata beralasan bahwa itu bukan stadion, itu untuk lapangan upacara. Sehingga kami pun memaksimalkan yang ada saja. Nah, baru kita lihat di stadion lain ternyata Kabupaten Cirebon ada, Kang Apip. Itu di ITB itu. Oh, di Winong itu ya? Di Winong itu dia punya stadion. Punya trek lintasan yang mumpuni. Cuman itu juga dan itu sudah memenuhi standar gitu ya? Standar nasional dan hanya keterbatasan waktu penggunaan karena mereka juga kan punya aktivitas sehingga tidak bisa dipinjam secara maksimal. Saya agak tercengang ketika kemarin pelaksanaan atletik di Ciamis, itu punya stadion Linggabuana yang demikian megah. Standar internasional. Itu khusus atletik? Khusus atletik, tidak dipakai oleh apapun. Luar biasa. Itu lokasinya di kota atau di mana, Kang? Justru yang saya kaget itu lokasinya di perkampungan biasa. Dan ini ternyata bisa membawa semangat
warga Ciamis. Saya beranggapan kalau Kabupaten Cirebon yang demikian luas, memiliki yang semacam itu, itu, yang punya 40 kecamatan, misalnya simpan stadion atletik di Cildu, kemudian stadion untuk sepak bola di Watu Belah, kemudian stadion untuk silat juga ada khusus. Nah, ini ternyata cukup signifikan ketika sarana prasarana juga mumpuni. Contoh, Perbakin itu sampai bisa meraih medali demikian banyak karena dia punya stadion yang mumpuni khusus untuk menembak. Dan dari situ Kang Didin kemudian juga Pak Agus akhirnya ditemukan bahwa prestasi dicapai itu bukan ujug-ujug, bukan instan, dan itu lewat dari latihan yang terprogram, ya kan, terencana tuh di situ ya. Nah, kemudian kami ketika menetapkan target itu bukan tanpa sebab, dan ini yang menargetkan itu cabur. Pasti cabur pun memiliki parameter ya, kan, ya. Susunannya, kan? runutannya kan kita undang cabur nih, kita undang cabur. Atletik pasti berapa yang bisa Anda targetkan? Dengan data yang akurat, mereka menyampaikan, oh sekian. Oke. Cabur lain pun sama. Oh sekian. Hanya kami agak kesulitan kemarin jujur saja bahwa idealnya KONI juga cross check. Tidak asal ini benar-benar beli sih pasti target 6 loh. Sih kan dari mana? KONI itu turun ke bawah cross check. Turun ke bawah, hanya kemarin itu memang dilemanya karena kita juga waktu dan juga keterbatasan. Sehingga kami tidak bisa membuat rangkaian program monitoring, evaluasi ke cabur, kemudian bagaimana pengembangan. Seperti yang Pak Agus sampaikan, kita juga harusnya sudah punya program khusus, misalnya bagaimana tingkat kebugaran atlet yang akan turun di Porprov, kemudian juga bagaimana kondisi kesehatan mereka, menu makanan juga, gizi asupannya. Nah, kelemahannya adalah bahwa kami tidak melaksanakan TC secara intens, sehingga kami tidak bisa memantau. Idealnya 1 bulan atau 2 bulan itu ada TC, atlet sudah masuk ke TC yang kami kelola, sehingga kami tahu persis, oh si ini permasalahan mentalnya nih kurang bagus nih, kita adakan pembinaan mental. Oh ini, apakah hal-hal yang tadi itu tidak dilakukan karena lagi-lagi keterbatasan anggaran dan seterusnya, Kang Didin? Ya, di antaranya keterbatasan anggaran. Kemudian yang kedua juga kami jujur bahwa harus evaluasi kepengurusan KONI, kemudian juga internal lah ya. Internal KONI juga memang harus kita benahi secara mendasar sehingga cabur nyaman. Kalau saya arti ini cabur nyaman ketika mengikuti persiapan untuk pelaksanaan Porda. Tidak gudeg memikirkan hal-hal yang menurutnya tidak harusnya non tenis, nggak usah itu. Kasihan. Iya, pengaruh juga. Sampai bahasanya seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, ketika acara karakter bolding harus dilaksanakan, bukan hanya hura-hura karakter bolding, tidak, tapi kita harus menyampaikan persepsi bahwa kami nih Cirebon nih, kami nih harus, kan tekadnya juga kan seperti itu. Cirebon Katon, Cirebon juara. Dan itu memang tidak nampak, sehingga kami kesannya sendiri-sendiri, Kang. Waktu kemarin itu berjuangnya sendiri-sendiri, cabur sendiri, apalagi tidak terlihat karakternya, tidak ada, apalagi juga lokasinya yang demikian banyak dan terpecah-pecah. Ya wis, lengkap sudah. Bagus. Kalau menurut Pak Agus, ini kan di luar perkiraannya. Dari target 25 medali emas hanya dapat 8. Ini, nah menurut Pak Agus sebagai Kepala Bidang Prestasi, urgen yang harus dilakukan oleh KONI dalam hal ini ya sebagai induk komite olahraga di Kabupaten Cirebon yang menaungi cabang olahraga, apa yang mesti dilakukan? Bukan hanya evaluasi, harus ada action juga, Kang Didin. Pak Agus, apa menurut Anda? Tapi tahan dulu nih, Pak Agus dan pemirsa di Cirebon, segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Cirebon, ada Kang Edi Rosadi. Selamat pagi, Kang Edi. Assalamualaikum. Ya, apa kabarnya, Kang Edi?
pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraktif langsung, silakan saya mengundang Anda di 0231 482138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda berkaitan dengan hasil akhir Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2022 untuk Kabupaten Cirebon nih pemirsa, yang ditargetkan mendapatkan 25 medali emas, namun hasil akhirnya mendapatkan 8 medali emas dan berada di peringkat atau ranking 22 ya, 22. Berbeda dengan di tahun 2018 yang lalu, ranking ke-13 ya, mendapatkan 13 medali emas juga. Saya ke Kang Edi nih, Kang Edi sebagai sekretaris 2 KONI Kabupaten Cirebon ya, menanggapi hasil ini seperti apa? Anda sebagai sekretaris, Kang Edi. Atau memang ini sudah diduga sebelumnya nih, diprediksi sejak awal nih. Iya. Anda sebagai insan olahraga di Kabupaten Cirebon. Kang Edi. Ya, terima kasih pemirsa, bahwa memang di dalam perhelatan Porprov di 2022 ini banyak hal-hal yang sangat tidak diduga oleh kita semua. Yang pertama berkaitan dengan secara administrasi untuk tim atau kontingen Kabupaten Cirebon semuanya sudah tidak ada masalah. Pada saat mengikuti event ini tidak ada yang dinyatakan atau diprotes atau apa oleh daerah lain. Hanya kendalanya dengan hasil ini juga sebenarnya kita sudah persiapkan melalui di Binpres juga, bahwa di perhelatan Porprov ini diawali dengan adanya munculnya SK 134. Apa itu SK 134 itu? Itu SK yang menetapkan, tadinya kita berkomitmen bahwa seluruh atlet yang turun itu seluruh warga Jawa Barat. Ternyata banyak daerah yang tidak diduga ya, kemudian muncul atlet yang di luar daerah Jawa Barat ya dengan itu. Kemudian awalnya yang membuat itu pada saat di tenis meja di Ciamis. Itu muncul mulai adanya protes dari Subang ya. Nah, Subang. Nah, ini berpengaruh besar terhadap seluruh atlet dan tapi ini bukan dari KONI Kabupaten Cirebon mencari-cari alasan ya. Bukan, kita terhadap terpuruknya prestasi ini bukan. Bukan. Kemudian yang berikutnya memang kita juga sudah prediksi awalnya kita punya nomor-nomor yang menjadi unggulan. Secara administrasi, nomor-nomor itu sudah nomor unggulan. Akhirnya nomor-nomor unggulan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Binpres. Salah satu adalah ini juga berpengaruh sebenarnya dengan adanya ini kan, berpengaruh sehingga 134 ini. Ya, kita juga tadinya sudah saya posisi akan diraih di nomor ini nih. Kemudian muncul akhirnya turunlah mental. Karena apa? Pada saat di pertandingan itu berbeda dengan pada saat kita sedang melaksanakan biasa. Kalau kita di KONI itu pada saat kita sudah masuk gelanggang ya harus fight apapun yang terjadi. Kita kepada atlet terutama di cabur-cabur kita mengimbau kepada apapun yang terjadi harus fight. Jangan mundur, jangan beralasan bahwa itu sih kepake atlet dari sini, kita tidak, kita maksimal. Dan saya juga berterima kasih kepada cabur dan atlet yang memang di perhelatan ini sudah maksimal walaupun hasilnya belum bisa terpenuhi sesuai dengan target. Target ya. Tapi yang jelas patut dibanggakan juga Kang Edi, mayoritas atlet-atlet Kabupaten Cirebon ini bukan impor kan? Bukan. Iya, tetapi ini murni binaan, murni binaan Kabupaten Cirebon gitu ya. Walaupun rankingnya hasil akhirnya 22 dari 13 ya di tahun 2018 yang lalu. Itu kan kalau seandainya kita juga sudah menghitung secara administratif. Karena di saya mewakili wakil sekretaris 2 itu membidangi bidang litbang dan bidang prestasi, dan itu kita kaji. Kita posisi di sini itu bisa sampai ke sini dengan catatan. Tapi kan pada saat terjadi itu kita evaluasi lagi. Tapi tidak meluruskan kita ya sudahlah pasti posisi kita akan di sini begitu. Tapi memang ini sudah diperkirakan juga ya. Sudah bisa diperkirakan. Finishnya itu di 22 itu. Karena dari 27 kabupaten kota gitu ya, sejauh barat. Karena kan kita punya cabur unggulan. Cabur unggulan ini tidak tergoyahkan. Ya, kita hanya memprediksi ini akan nanti cabur unggulan terus. Apa itu cabang olahraga unggulannya? Kita punya 6 cabur unggulan. Perbakin, atletik, biliar, gulat, ya kemudian juga atletik. Ya atletik sudah, ya. Kemudian cabur-cabur perorangan rata yang menjadi unggulan. Nah, itu sudah kita prediksi emas yang akan diperoleh itu dari situ berapa.
Nah, memang di Perbakin ini stabil. Artinya di Perbakin ini trennya itu ya. Rankingnya. Jadi perolehan medali yang ditargetkan itu stabil. Jadi pada saat balas, bahkan sekarang kalau secara ngobrol dengan Pengcapnya sudah melampaui target karena dia mendapatkan target 2 emas, tetapi sekarang mendapatkan 3 emas. Oh, ya, mendapatkan gitu. Kemudian 3 ada emas. yang turun karena ya itu 2 emas mendapatkan 3 emas ya. 3 emas. Itu sudah melampaui itu. Ya. Pada saat di Porprov 2018 juga sama terlampaui targetnya. Apalagi di Porprov 2014 itu Perbakin dan atletik ya yang mendulang medali 2 cabur. Perbakin 4 emas, atletik 2 emas. 2 emas. 2 emas gitu. Jadi berharap terutama khususnya cabur-cabur yang memang kita juga Perbakin luar biasa ya. Luar biasa. Dan itu ada atlet SD memang atlet kabupaten itu bukan ini. Perbakin atletnya itu masih SD. Masih SD. Mendapatkan emas. Emas itu dari SD Kapetakan. Ya. SD Kapetakan. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa dan alhamdulillah kami juga kemarin Dinas Pendidikan juga mensupport ya, artinya memberikan spot kepada atlet karena ya itu karena statusnya kan dia pelajar ya. Pelajar sudah membanggakan khususnya yaitu sekolah, orang tua, kemudian kabupaten ya tentunya nih. Oke. Kang Didin, tadi disebutkan oleh Pak Agus Nurdiana bahwa prestasi ini tidak ujuk-ujuk ya. Dicapai tentunya lewat pembinaan yang berjenjang, latihan juga. Ada pepatah bahwa hasil itu tidak proses ya. Proses itu tidak mengkhianati hasil lah ya. Nah, ini kalau pembinaan di Kabupaten Cirebon ya, terutama untuk ke depan nih, Kang Didin, menurut Anda tadi sudah ditemukan itu tadi atlet yang masih SD dari cabang olahraga menembak tapi sudah membanggakan Kabupaten Cirebon gitu. Nah ini pembinaannya modelnya apakah harus meniru Perbakin atau seperti apa sih menurut Anda? Jadi gini Kang Apip, ini juga ternyata saya begitu tahu posisi seperti ini, saya juga kan akhirnya berpikir ternyata ada sisi lain yang juga harus disadari oleh masing-masing cabur. Contoh, di Perbakin itu nomor yang dilombakannya tidak hanya senior, tetapi ada nomor junior. Kami ini di atletik, nanti cabur, saya bilang nanti ke pengurus caburnya, saya bilang tolong juga komunikasi dengan Jawa Barat. Kabupaten Cirebonku di tingkatan junior, di tingkatan pelajar tuh lawan. Ya, di Popil. Tidak ada lawan itu. Pokoknya super power lah ya. Super power, tetapi karena nomor ini tidak bisa dimasukkan di nomor resmi Porprov. Junior ini ya. Junior ini akhirnya kan juga kan hitungan medalinya juga terbatas. Dan ini PR bagi semua cabur untuk bisa mendesain, bisa melobi provinsi. Karena ini kan keputusannya kan nanti ada di Pemprov. Nah, kalau saja bisa seperti itu semua, maka kita bisa berkolaborasi antara atlet binaan yang masih junior dengan senior. Kalau dari atlet binaan sih kita berani lah, kita berani karena memang kita mengikuti prosedur dan mengikuti aturan. Dari panitia Porprov sendiri, bahwa contoh di silat itu ada batasan usia, tetapi kemarin itu justru dilanggar juga. Sekelas Nirmala yang sudah tingkat internasional, yang sekarang kebetulan membela Tangerang, kebetulan membelanya Tangerang, itu bisa turun. Di atletik ada Agus Prayoga, itu atlet senior Kang Bulukan, juga dipaksa turun. Sehingga kemarin itu contoh yang saya sayangkan, dari 27 kabupaten kota, atletik itu 26 menolak untuk berlaga karena Kabupaten Bogor itu memaksakan untuk bisa menampilkan atlet-atlet di luar provinsi Jawa Barat. Sempat deadlock ini, atlet itu sempat tidak akan dipertandingkan Pak Edi. Sebagai bentuk protes bentuk protes, tetapi di sini kan ada kewenangan KONI, penyelenggara kegiatan itu KONI Jawa Barat. KONI Jawa Barat akhirnya menghubungi KONI Kabupaten Cirebon, kabupaten kota, bahwa agar bisa tetap dilaksanakan, dijalankan. Kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya bahwa jujur saja, saat dari awal saya sudah memprediksi tidak akan lebih dari 10 medali, 10 emas. Ini ternyata kan terbukti hanya 8, karena kalkulasi kami juga sangat realistis.
Sangat ada beberapa yang memang sudah tidak bisa diharap. Nomor-nomor terukur saja bisa dibegitukan kan begitu. Apalagi nomor-nomor permainan yang subjektivitasnya tinggi. Apalagi bukan terukur ya. Nah, kembali untuk masalah pembinaan ke depan bahwa pemerintah daerah juga harus ikut campur dalam hal pemenuhan sarana prasarana, terutama lewat dinas ini terkait klasik sebenarnya. Ingat zaman Bud Parpora kita membangun 9 gor itu dengan asumsi tadinya kan bisa untuk dipakai oleh juga masyarakat. Tetapi tidak hanya itu saja, kita harus punya ikon juga. Saya agak prihatin ketika Watu Belah juga tidak kunjung bisa digunakan. Gitu. Yang mudah-mudahan dengan ini kita tidak menyalahkan satu persatu, tetapi mari kita berpikir ke depan. Kiku 2 seperti apa? Gitu. Kang Edi, Anda sebagai Sekretaris 2 KONI Kabupaten Cirebon ya, dengan hasil demikian, seperti juga dikatakan tadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon hari ini, KONI siap mempertanggungjawabkan hasil ini gitu? Siap, siap. Oke. Sangat siap kalau saya. Oke, tahan dulu ya, Kang Edi dan juga Kang Didin. Dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir, saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 4821 38, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Ini salah satunya dari ini guru olahraga di Kenanga, katanya Kenanga. Sumber ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk prestasi Kabupaten Cirebon di Porprov, saya hanya bisa usulkan bertanyalah pada diri sendiri, katanya ya. Maksudnya ke setiap cabur atau pengurus KONI ini, bertanyalah pada diri sendiri agar mampu dan bisa melakukan evaluasi diri ya. Kemudian berikutnya juga ini ada pemirsa juga yang berpendapat, ini dari pemirsa di SD Negeri Tukmudal juga ini berpendapat bahwa harus ada penyegaran di tubuh KONI Kabupaten Cirebon. Kang Didin menanggapi 2 WhatsApp ini, pendapat Anda? Kang Didin, penyegaran dan juga bertanya pada diri sendiri. Ya, makanya kami juga evaluasi diri lah, evaluasi tidak menyalahkan cabur-cabur, tidak menyalahkan apapun lah. Yang jelas bahwa komitmen kami adalah ketika sudah turun ke gelanggang ya harus sudah baik seperti yang Pak Edi sampaikan. Nah, kemudian tentang penyegaran, Kang Apip. Ini sebenarnya sudah didengungkan jauh hari nih, jauh hari. Makanya saya berharap dalam waktu dekat kita evaluasi internal KONI dulu, kemudian pembenahan, kemudian sesegera mungkin melaksanakan Musorkap. Karena kalau nggak salah Desember habis ya. Saya ingin di Desember ini juga harus sudah bisa diselenggarakan Musorkap, karena jujur saja memang setelah saya melihat mengikuti di struktur KONI, ya memang harus ada revitalisasi, harus ada perombakan besar-besaran, dan itu harusnya juga disadari oleh semua pengurus KONI, semua pengurusnya. Jangan memaksakan diri bahwa saya harus masuk pengurus, enggak lah. Termasuk saya pun juga, saya mawas diri. Ini karena wakil ketua 2 itu bidang pembinaan prestasi, saya bertanggung jawab penuh, Kang Apip. Bertanggung jawab penuh atas kegagalan tim kontingen Kabupaten Cirebon. Karena kebetulan saya juga menjabat ketua kontingen di Kabupaten Cirebon. Saya bertanggung jawab penuh, dan sebenarnya dari awal-awal juga kami siap mundur. Hanya saya juga melihat bagaimana kondisi cabur yang juga harus kita fasilitasi. Dan insya Allah bahkan saya mengundang ke teman-teman, mengundang ke seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang merasa mampu untuk bisa berkiprah di KONI, untuk bisa memimpin KONI, tidak usah ragu-ragu, sudah tinggal mangga nanti disampaikan, nanti kita akan bentuk kepanitiaan khusus, kemudian nanti kita laksanakan. Mudah-mudahan ke depan
KONI Kabupaten Cirebon juga akan bisa lebih sinergis lagi dengan para cabur. Karena kuncinya adalah itu. Sinergis. Yang mendulang medali itu bukan KONI, cabur. Gitu ya. Tetapi bagaimana kita juga harus memfasilitasi, harus ngemong cabur supaya ya cabur juga semangat lagi. Dia emong-emong ya. Iya, ngomong-ngomong lagi. Jadi harus semangat lah bagaimana. Karena kuncinya lagi tidak hanya di kepengurusan KONI, justru di urusan cabur juga harus lebih disehatkan lagi. Jadi jangan bergantung kepada kok bagaimana bantuan KONI. Harus sudah bisa mandiri. Harus sudah bisa mandiri. Jangan ketergantungan ya. Iya. Oke. Kang Edi, silakan menanggapi. Ya. Saya sudah sampaikan oleh Pak Didin tadi, kita selaku pengurus KONI yang kemungkinan di Desember ini masa baktinya sudah berakhir, kami pun siap dikritisi, kemudian siap mundur apabila toh memang kinerja kami kurang baik. Karena di Musorkap nanti tentunya cabur-cabur bisa menilai yang layak menjadi kepengurusan seperti apa. Welcome kita juga. Makanya tadinya dengan adanya WhatsApp dari dari Tukmudal tadi harus ada penyegaran ya. Harus penyegaran. Kalau mau secara penyegaran saja menyeluruh, kita juga sama. Artinya dari hasil ini kayak pertanggung, kalau kita kan punya bahwa agenda nanti di Musorkap tentunya cabur-cabur mempunyai barangkali kandidat-kandidat yang kira-kira mumpuni untuk KONI ke depan ini seperti apa begitu. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita juga sampaikan Pak Didi tadi ingin segera mungkin untuk melaksanakan Musorkap di bulan Desember. Kenapa demikian? Karena di Januari 2023 itu kita harus sudah start kembali untuk rekonstruksi, untuk untuk merencanakan di 4 tahun yang akan datang. Tentunya ya tentunya dengan kepengurusan baru seperti itu. Itu saja. Dan jangan lupa, Habib, suara itu ada di cabur. Suaranya di cabur. Voternya itu suaranya itu ada di cabur. Jadi sekarang ini bola ada di cabur. Bola ada di cabur, mangga. Tapi saya berharap sih ketika ada yang mengajukan dan segala macam, mohon juga dianalisa dulu sampai ujung-ujungnya kalau perlu membuat komitmen MOU bersama bahwa penunjukan ketua KONI nanti juga harus berdedikasi, harus pro cabur, harus segala macam seperti itu. Ini ada dari Kaliwedi nih, juga ini baru masuk ya WhatsApp-nya nih. Assalamualaikum, salam olahraga ya. Selamat pagi Cirebon. Harus ada budaya malu positif katanya ya. Kalau gagal ya harus tahu diri untuk mundur katanya. Nah ini dari Kaliwedi, harus ada sebagai bentuk pertanggungjawaban moral katanya harus mundur, tahu diri lah gitu, katanya. Saya dari awal juga sebenarnya berkeinginan seperti itu. Cuman kemarin itu kan karena semua semua mediasi itu ada di KONI untuk mengikuti Porprov itu, maka saya harapkan pragat namanya dikit Porprov. Karena bagaimanapun juga kalau kami kemarin mundur, maka siapa yang ngurus ya? Sementara kan cabur itu tidak bisa langsung sendiri-sendiri ke KONI, karena ini hajat KONI. Ini sangat positif dan saya siap. Baik, oke, dan ada masalah. Sayang sekali Kang Didin, Kang Edi Rosnadi, kemudian juga Kang Agus Nurdiana usai sudah kebersamaan di Selamat edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Didin. Siap. Kang Edi lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Didin, closing statement, silakan. Kepada teman-teman, kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, saya selaku pimpinan yang mewakili pimpinan KONI, yang pertama mohon maaf kalau memang perolehan hasil yang di Porprov kemarin itu kurang maksimal. Saya berharap ini jadi bahan evaluasi kita bersama, dan mari kita bersama-sama lebih memajukan olahraga saja. Olahraga apapun, kemudian kinerja apapun, yang jelas kita ingin Cirebon katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Seperti yang disampaikan tadi, kita sudah maksimal berusaha, apapun yang terjadi memang itu sudah hasilnya, dan insya Allah
ke depan kita akan rekonstruksi, kita akan benahi dari apa yang menjadi sorotan masyarakat, dan kami bertanggung jawab kaitannya dengan prestasi ke depan. Kalau toh memang itu menjadi hasil yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon tidak maksimal, kami tetap akan berjuang. Masyarakat, mari kita sama-sama untuk membagikan semangat untuk Cirebon Katon, Cirebon berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didin terima kasih, Kang Edi Rosadi terima kasih, Pak Agus Nurdiana juga saya aturkan terima kasih, dan untuk Anda yang sudah berinteraksi memberikan pendapatnya lewat WhatsApp saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.